Budidaya ikan lele merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan. Di samping perawatannya yang cukup mudah, ada beberapa hal lainnya yang membuat banyak orang menggeluti usaha budidaya lele. Yaitu karena mereka mempunyai daya tahan hidup yang tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan kaya manfaat. Memulai budidaya ikan lele juga tidak membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi. Hal yang paling penting saat sobat akan memulai sesuatu termasuk beternak lele adalah sobat harus yakin, telaten, serius, dan tekun. Dalam beternak ikan lele ada beberapa hal yang harus sobat tanggapi. Ini adalah penjelasan tentang tahapan atau cara ternak lele yang baik dan benar versi Budidaya Channel. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar sobat tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. 1. Menyiapkan kolam. Dalam hal beternak di dunia perikanan, pastilah kolam menjadi hal yang utama. Dalam cara ternak lele yang baik dan benar, kolam adalah hal yang pertama kali dipersiapkan. Karena kolam merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya hewan yang akan kita pelihara. Untuk kolam lele sendiri terdapat banyak jenis pilihan kolam budidaya, seperti kolam terpal, kolam tanah, kolam tembok, ternak lele bioflok, hingga kolam drum. Bagi sobat yang baru akan memulai usaha ternak lele, kolam terpal cocok bagi sobat karena biaya ternak lele kolam terpal lebih murah. Selain itu juga mudah dalam pembuatannya. Ukuran kolam harus sesuai dengan jumlah lele yang akan dikembangbiakan. Idealnya setiap 1 meter luas kolam dapat menampung sampai 100 ekor lele. Jangan sampai bibit lele terlalu banyak di kolam yang sempit. Karena kepadatan yang tinggi di kolam dapat menyebabkan lele kekurangan oksigen dan mati. Setelah kolam selesai dibuat, kolam harus melewati tahap pemupukan, pengapuran, hingga air kolam matang dan siap untuk dimasuki bibit. Air kolam yang berwarna kehijauan karena ditumbuhi lumut maknanya telah siap digunakan. 2. Pemilihan bibit lele. Bibit lele yang baik berpengaruh pada hasil panen yang baik pula. Maka dalam memilih bibit harus benar-benar cermat. Ciri-ciri bibit yang baik adalah yang bergerak aktif, lincah, responsif, dan tidak berdiam di udara. Tubuhnya normal, tidak ada cacat, warna kulitnya mengkilap dan tidak terdapat bercak. Ukurannya seragam dan situasinya di kolam yang berarus, dia akan melawan arah arus. 3. Penebaran bibit. Ada kesalahan yang terjadi acap kali pada kegiatan ternak lele pemula, yaitu pada saat menebarkan bibit ke dalam kolam dilakukan dengan memasukkannya secara langsung. Hal tersebut kurang benar karena akan membuat bibit lele kaget, stres, dan akhirnya akan mati. Cara ternak lele yang baik dan benar dalam hal penebaran bibit berarti dengan memasukkannya secara bertahap. Saat sobat membeli bibit lele pasti akan mendapatkan wadah tempat bibit lele tersebut, baik berupa jerigen atau plastik. Ketika sobat akan memasukkan bibit tersebut ke dalam kolam, maka ordenya wadahnya sekalian. Jika wadahnya berupa plastik, bisa dipindahkan terlebih dahulu ke dalam ember secara pelan-pelan. Lalu biarkan selama 15-30 menit dan biarkan lele beradaptasi dengan suhu udara di kolam. Setelah kurang lebih 30 menit, miringkan wadah tersebut dan biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya. Dengan begitu, bibit lele tidak akan kaget dan stres. Penebaran bibit lele bisa dilakukan di waktu malam hari ketika kondisi lele akan lebih tenang dari siang hari.
4. Pakan. Pakan merupakan hal yang penting dalam beternak ikan lele. Untuk jenis pakan sendiri terdapat dua macam, pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami bisa berupa biota udara seperti fitoplankton dan cacing. Sedangkan pakan buatan bisa berupa pelet. Biasanya pakan alami sudah ada langsung dari kolam, sedangkan pakan buatan sobat bisa membeli di toko pakan. Untuk melindungi anggaran, sobat juga bisa memberikan umpan alternatif. Misalnya berupa keong yang telah dicacah, ikan rucah, campuran pelet, dedak, dan daun singkong, atau campuran dedak dan pelet saja. Pemberian pakan bisa dilakukan sebanyak 3 kali sehari dan harus rutin. Namun untuk lele yang masih bibit, frekuensi mempersembahkan pakan akan lebih banyak karena bibit lele mudah merasa lapar. Perlu sobat ketahui, saat melakukan pakan untuk lele jangan sampai berlebihan. Karena lele tidak akan memakan sisa makanan yang ada sebelum sudah kenyang. Tipsnya adalah dengan cara mengelola makan sedikit demi sedikit sambil melihat responnya. Apabila sudah terlihat malas untuk menyantap pakan, maka hentikan. Karena sisa pakan berupa pelet akan tenggelam dan mengendap di dasar kolam. Endapan pakan tersebut bisa menimbulkan gas amonia yang bisa menyebabkan lele menjadi mati. Lima. Pengelolaan kualitas air. Kualitas air kolam juga tidak boleh sobat lupakan. Jangan sampai air kolam kotor dan mengakibatkan lele menjadi terserang penyakit. Apabila sudah tercium bau busuk karena ada timbunan pakan di dasar kolam, maka segera bersihkan. Kuras air kolam sepertiga bagian bawah, lalu penuhilah kembali air kolam dengan air baru yang bersih. Kolam yang baik biasanya berwarna kehijauan karena itu menandakan banyaknya biota udara berupa lumut yang baik bagi ikan lele. Ketika masa berakhir panen, warna air kolam akan berubah menjadi kemerahan. Untuk menghindari lele yang kepanasan, sobat juga bisa menambahkan tanaman seperti eceng gondok di permukaan kolam. Proses panen. Setelah masa pemeliharaan selama kurang lebih 2,53 bulan, lele biasanya telah siap untuk dipanen. Ukuran panen ikan lele dalam 1 kilo rata-rata berisi 5-9 ekor lele. Lele mengurangi jumlah pakannya 1 minggu sebelum panen. Dan 1 hari sebelum panen, lele tidak diberi makan agar tidak buang air ketika dipanen. Menggunakan alat bantu berupa serok atau jaring untuk memudahkan penangkapan ikan lele. Kuras sebagian air kolam hingga tersisa kurang lebih 10 cm. Saat sobat memanen, gunakanlah sarung tangan untuk melindungi tangan sobat dari patil lele. Lakukan sortasi setelah semua ikan selesai dipanen. Itulah cara budidaya ikan lele yang baik dan benar versi Budidaya Channel. Selamat mencoba.